Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman katsira. Fa min ba'din ni'mah allati wahaballahu alaina ni'matal iman tsummal islam. Fa bihataini ni'mataini tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ananda, kalau banyak anak nih gini nih masalahnya. Yang sibuk itu anak-anak dan suaranya tak dapat terkendali. Ananda yang soleh solehah, amin. Yang ndak amin ndak amoy yang soleh itu, amin lah terlambat ulut. Mudah-mudahan yang soleh solehah ini mau diam sebentar aja, ndak usah lama-lama, setengah jam jadilah. Bisa Ananda? Ini mano maknya nih. Kok mano maknya nih? Wih, Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil. Di malam hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim. Yang tadinya tertulis di situ Ustadz Nazril Abdul Muluk yang tibo Ambo. Ambo tadi terkejut karena nggak ada nama Ambo di siko. Fotonya pun lain. Iko ganteng, yang Iko ban serep memang beginilah adanya. Walau ban serep Iko tadi nampaknya dari Inhil dah, awak pun dari Inhil juga. Masya Allah, tapi saya orang Jawa. Kenal lo sama Buya kita ini, Ketua Masoji. Bersyukur kedua Bapak Ibu, di tahun ini Allah masih beri kita kesempatan. Dengan kesempatan ini mudah-mudahan yang berhadir di malam ini tanpa terkecuali termasuk hamba Allah yang syakirin. Yang amin cieknya. Amin kedua ndak ikhlas. Iya, karena amin itu kalau lah suaranya kore terpaksa, ada orang terpaksa ikhlas? Tidak ada. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang syakirin. Masih juga kurang. Dan yang berikutnya bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Moga yang berhadir ini dirindukan oleh Rasulullah. Aminnya lambe taruh. Dan mudah-mudahan dengan kerinduan itu kita kelak mendapati syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, Ambo menyampaikan tidak lama karena pesan ketua masjid jangan lamo-lamo, beko ngantuk. Ya kalau ngantuk apa yang nak dibawa balik? Tidak ada yang bisa dibawa balik. Saya berharap setengah jam ini ada yang bisa dibawa pulang. Nah, itu yang pengen saya sampaikan. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan segenap orang tua kita yang berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Berikutnya Bapak Ketua Masjid dan segenap aparaturnya serta Pak RW dan Pak RT. Mudah-mudahan Pak RW dan Pak RT adalah orang yang betul-betul mengimarahkan rumah Allah. Amin. Karena jujur Pak RT, Pak RW, saya sering isi kajian, tapi nama Pak RW, Pak RT itu acuh ndak tiba. Itu yang menjadi masalah. Tapi di sini alhamdulillah tiba. Teko memang Jawa. Hadir jorang awak. Nah, ini. Apa yang ingin saya sampaikan, Ibu? Hijrah itu maknanya pindah. Hijrah maknanya apa, Nak? Pindah dengan satu asumsi kata Ali ibn Abi Thalib. Siapa Ali ibn Abi Thalib, Nak? Nah, beko ndak tahu problem loh. This is the big problem for our kid. Ndak tahu sejarah. Siapa Ali radhiyallahu an? Sahabat Nabi, kemanaan Nabi, menantu Nabi. Siapa istri daripada Ali? Anda tahu juga anak-anak kok. Wajar ndak lulus di Min 3. Ambo pengajar Min 3. Kisah Nabi. Kok kisah Nabi? Sahabatnya. Jadi beliau pernah mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, prinsip dalam hijrah adalah harus khairan min amsihi. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Prinsipnya itu. Prinsip kita berhijrah adalah kalau hari ini tak dapet, lusa kita hijrah harus dapet. Itu prinsipnya. Baik dalam istilah mau hijrah makaniyah, pindah tempat, silahkan. Mau hijrah ruhiyah, silahkan. Tapi ada satu hal yang mesti Bapak Ibu perbaiki. Ibu bapak saya yakin pernah membaca surah Al-Baqarah 168. Apa bunyinya, Bu? Kenapa saya tanyakan ke ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang paling banyak berperan dalam hidup ini. Al-ummu madrasatun. Bu. Oi katanya. Oh, itu orang Banjar. Ada orang Banjar di mari. Itu anak-anak Inhil itu kan banyak Banjar tuh. Nggak ada orang Banjar mah. Abang Melayu. Orang Gaung anak Serke tuh. Nah, orang Cuncung. Nah, tuh ya. Apa kata? Apa tadi? Jadi yang mesti dibaca itu bunyinya adalah ya ayyuhan nas kulu ma fil ardi halalan. Ini yang mesti Ambo sampaikan, Bu. Sekarang saya ingin tanya pada Bapak Ibu, jawab jujur Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan anak-anak kita ini, kaitannya dengan imarah masjid kita. Saya ingin tanya Bapak Ibu, Ibu bertransaksi jual beli ada ijab kabul enggak? Itu mendasar nih. Ini kajian mendasar betul.
Ada ijab kabul di dalam kala membeli terasi, membeli bore, membeli ikan, membeli sayur, ada ijab kabul. Kalau ijab kabul tidak diterapkan di dalam jual beli, sahkah jual beli? Bu, sahkah jual beli, Bu? Allah tahu tidak, tapi tak mau ngerjakan. Yang sakit siapa? Yang sakit siapa? Ibu-ibu yang sakit dan apa-apa. Bagaimana anak ini akan makan dengan duduk? Bagaimana anak ini akan dapat ilmu dengan mudah? Kalau yang ia makan, jual beli yang ibu lakukan tak sah, sehingga tak ada keberkahan yang mereka makan. Ketika keberkahan tak ada, apakah mungkin ilmu akan masuk? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata beliau? Al ilmu nurun. Jangan dibawa ke orang Jawa ya. Nurun itu bukan contek. Nurun cahaya. Ilmu itu cahaya. Tidak akan masuk ke anak-anak nih, Bu. Makanya di Min 3 tuh ambo mengajar bahasa Arab. Tapi ambo tanya cie diajarkan berkali-kali. Tiap hari ambo katakan, "Madza darsukumul ana?" Ala tiap hari ambo tanya, tak juo dapat jawab sampai ke kelas 6. Saya ingat sebuah cerita yang bernama Imam As-Sibaweh. Lah ibu kenal Imam As-Sibaweh? Atau bapak-bapak kenal Imam As-Sibaweh? Imam As-Sibaweh adalah seorang pakar ilmu fikih. Ketika masa kecilnya dulu, Imam Sibaweh enak dengarkan. Akhirnya cerita surang, awak cerita surang baca kok. Siapa yang tidak nyimak nih? Oh nah, siapa yang bercerita surang? Apa suruh ganti si koyo? Imam As-Sibaweh kala kecil, lebih kecil dari ini lagi. Ketika belajar ke tuan gurunya, apa yang terjadi? Menghafal payah, membaca payah, segalanya payah. Dipanggilnya omak daripada Imam As-Sibaweh oleh gurunya. Dipanggil, lalu ditanya omaknya, apa yang engkau beri makan ke Imam Sibaweh ini, makanya bebal? Diingat-ingatlah tadi dulu. Adakah yang haram masuk ke mulut Imam Sibaweh ini? Rupa ado. Apa yang ado? Cuman mencicipi, karena emak Imam Sibaweh ini adalah anak yatim. Emaknya jadi pembantu mencicipi makanan yang dimiliki oleh majikan. Rupa tidak dihalalkan. Akibat yang segini, Bu, segininya, ha? Bu, segininya, ha? Kan besar. Anaknya bebal, menghafal payah, apa sadonya payah. Apa kata tuan gurunya? Kalau gitu mintakan halal dulu pada orang yang bersangkutan. Untung masih hidup orang tuh. Nah, bagaimana kalau anak kita curi mangga milik tetangga? Saya pernah diundang ke SMP Barnas di Pelalawan. Muridnya banyak. Saya tanya murid-murid itu, siapa yang diantara murid-murid tidak pernah ciluk alias mencuri, nyolong omai wong Jawa? Siapa yang tidak pernah? 75% angkat tangan, bahkan lebih. Saya tanya, nak, yang kamu pernah curi milik siapa? Milik tetangga. Mumpung tetanggamu masih hidup, minta halal. Minta halal. Kalau engkau tak meminta halal dari tetanggamu tersebut, jangan harap engkau mendapati ilmu Allah. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan, al ilmu nurun. Maaf Bu, tuh siapa yang punya anak kecil tuh? Saya kalau ceramah belak-belakan aja Bu.
Ibu rela anak kecil makan pakai tangan kiri, tidak ditegak. Itu bahaya besar. Saya Pak Ustadz, yang menjadi sakit hati dengan wali murid itu anaknya minum berdiri, makan berjalan, inyo mencaliknya. Sakit hati ambo. Ambo ngajari murid makan minum berdiri, salah besar. Saya ajari minum makan duduk. Bersembur ludah tiap hari. Ternyata tak berbarengan dengan orang tua di rumah. Apa yang ambo ajarkan di sekolah, di rumah tadi contoh real tuh. Dibiarkan je. Maaf Bu yo, jangan tersinggung jo ambo. Ambo ndak diundang sekalimu ndak masalah. Yang penting apa yang menjadi kewajiban ambo sampaikan. Qulil haqqo walau kana murran. Kembali kepada kasus Imam Sibawayh tadi. Setelah dihalalkan, Bu, setelah dihalalkan seperti air mengalir dari atas ke bawah. Hafal mudah, paham mudah, pandai baca dan seterusnya. Problem besar kita di sini anak-anak kita banyak. Makanya saya sampaikan di dalam kajian yang singkat pada peringatan Muharram ini, kalau jual beli Bapak Ibu tak pernah ijab kabul, pindahlah ke ijab kabul. Tahu ijab kabul, Bu? Tidak tahu. Ibu pernah ijab kabul tak dulu sama apa? Apa kata orang, apa kata Pak? Kata apa daripada ibu, saya nikahkan engkau. Kata apa-apa nih, saya terima nikahnya. Kan gitu ijab kabul. Kalau ijab kabul iko, saya jual kata pembeli. Kata awak, saya beli. Lah sah. Tapi kalau tak ada itu yang ini dibawa, ini tidak sah jual beli, kita minum, tak ada berkah. Ditulislah oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan di dalam kitab beliau yang bernama Nasaihul Ibad. Kata Nabi, bila mana kita menjauhi Al-Quran, menjauhi As-Sunnah, menjauhi ulama, fayabtaliyahumullah bisalati baliyat, maka akan Allah berikan ke kita 3 bala. Bukan bala 6, bukan bala 5, bukan bala ompe, bukan pula bala 3. Itu ada di mana, Bu? Apa dah ambo nak mau bertanya ke apa? Ke ibu. Ibu tahu tak bala 4, bala 3, bala 5 tu? Di mana letaknya? Kata tahu? Di mana letaknya? Di lacak. Tapi bala yang dimaksud oleh Nabi, yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya tadi apa? Yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Allah angkat berkahnya. Makanya Bu, ketika berkah diangkat, cobalah kita lihat masjid kita ini, jangan melihat masjid orang lain. Azan zuhur yang ramai rumah makan atau masoji? Azan zuhur yang ramai rumah makan atau masjid? Kenapa harus rumah makan? Lapar kan? Nah, itu alasannya kan karena lapar. Kalaulah nih, apa namanya nih? Daging. Kalau nih tulang, kalau darah, tulang, daging, betul-betul diberkahi Allah. Dari yang kita makan itu diberkahi oleh Allah. Maka jiwa raga kita mesti merunduk. Apa bukti merunduk? Diimbau sianu mesti timbul. Itu indikasi real. Maka ini yang terjadi di umat Islam hari ini. Saya pernah, Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, ditanya di Masjid Al-Huda Sialang Bungkuk depan penjara.
Apa pertanyaannya? Ustadz, ba'a cara membuat masjid kita ramai. Saya suruh berhitung pagi hari itu, karena kajiannya kajian subuh. Saya suruh ngitung yang hadir 24 bapak ibu. Saya tanya bapak ibu, lai ado punya anak? Ado. Jawabannya ada. Adakah di antara anak bapak ibu di mari? Semua menggeleng. Ndak ada, Ustaz. Sekarang di mana? Masih di rumah, Ustaz. Tadi masih tidur. Kalau bapak ibu ridho mereka tidur, berarti bapak ibu ridho ketika besar ndak ke masjid. Jangan marah, jangan bongi, jangan berang, ojo nesu-nesu. Kalau ingin anak tuh sampai besar ke masjid, sekecil ini tenteng ke masjid. Ambo mengatakan ini, Ambo lakukan Bapak Ibu. Saya mengatakan ke masyarakat saya, kalau kalian ingin masjid ini ramai, jangan menyuruh orang luar datang kemari, tapi suruhlah dirimu dan keluargamu. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Percuma awak memberitahu orang lain kalau anak awak masih di rumah. Suai apa yang Ambo sampaikan Bapak Ibu? Lah yang mau membuat besok? Ya lai-lai aja lah. Harus iya. Kalau tidak, balik lagi kepada permasalahan jual beli tadi. Saya jujur Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pasar dupa? Lai jual lai. Tahu kan? Tahu pasar dupa? Mayoritas pedagang pasar dupa itu tak ada yang ijab kabul. Kenapa Ambo katakan demikian? Tapi mayoritas bukan berarti tak ada. Maaf ya, beko salah kalimat yang Bapak Ibu cerna. Banyak pedagang berganti-ganti saya sampaikan ke mereka. Kalau saya membeli ini, tolong lakukan ijab kabul. Apa katanya? Apa itu ijab kabul? Coba bayangkan. Ada yang aneh lagi Bapak Ibu. Aneh tapi nyata. Satu ketika dalam halaqah subuh saya katakan kepada jamaah, Bapak Ibu silahkan praktekkan ijab kabul pada hari ini juga. Dipraktekkanlah oleh salah satu jamaah. Pergilah ke sesama tokoh muslim. Pak, saya beli barang nih. Apa katanya? Apa orang JT yo? JT itu apa Pak? Jamaah tab. Berarti yang tahu orang tuh seakan-akan yang ijab kabul kok hanya jamaah tab. Lalu kita yang Islam nih kemana? Ini Ambo agak, ya Allah Karim. Ini problem besar, bukan hal remeh ini. Ketika makanan tidak diberkahi oleh Allah, maka jangan harap anak kita mudah untuk mendapati ilmu Allah. Jangan harap anak kita akan merunduk di hadapan Allah. Maaf Bapak Ibu, saya harus keras menyampaikan ini. Ini bentuk keseriusan kita. Maka saya ingin mengharap kita semua yang berhadir, ayo hijrah. Pada tahun 1444 Hijriah ini, bermula di bulan Muharram ini, tegakkan yang namanya ijab kabul supaya berkah. Ketika berkah, ini yang kita minum mampu menumbuhkan daging, darah, daging, tulang, berkah. Ketika dihimbau oleh pemiliknya, merunduk dia di jalan pelajar. Bapak tahu kan jalan pelajar? Ibu tahu jalan pelajar kan? Sukajadi. Di situ ada satu masjid, saya selalu ngisi kajian di situ. Apa pertanyaan Bapak Ibu di situ? Ustadz, di Siko banyak S2, S3 banyak, tapi masjid kami acok kosong. Apakah jawaban saya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu padi? Lai Ustaz. Padi itu kalau berisi merunduk atau apa namanya tegang? Merunduk. Jawaban Ambo itu aja. Padi itu kalau berisi mesti merunduk. Kenapa ndak merunduk?
Makanya saya terus terang Bapak Ibu, jujur saya katakan, saya paling tak suka sekolah apabila azan masih ngajar di situ. Ada pendidikan, masih ada belajar di situ. Itu berarti mengajari anak murid menantang Allah. Paling tidak suka saya. Kalau saya tidak bisa merubah, saya keluar dari situ sendiri. Kenapa? Kalau itu yang kita ajarkan, sampai kapanpun akan menambah jariah suk. Tak ada kebaikan di dalamnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bermohon kepada kita yang berhadir. Tidak usah banyak-banyak saya sampaikan malam ini. Rubah dalam transaksi jual beli dengan ijab dan harapannya satu aja. Agar yang kita makan diberkahi Allah, agar yang kita minum diberkahi Allah, agar yang kita konsumsi diberkahi Allah. Ketika Allah panggil kita, apa kata Allah di dalam surah Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lah ada yang protes, rupanya jatuh. Oh enggak, iyo jatuh betul cik. Ya, yang bisa mendapati panggilan itu adalah jiwa-jiwa yang suci, yang merunduk tadi. Tapi kalau yang tidak merunduk, tetap dia membangkang, sekalipun ilmunya 7 kali lipat. Maaf Bapak Ibu, tolong, ini serius dan ini tak boleh disepelekan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dibawa pulang Bapak Ibu? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Lah setengah jam bagi saya sudah. Dilanjutkan atau enggak? Dilanjutkan atau enggak Bapak Ibu? Nah, enggak usahlah dilanjutkan. Saya berpesan satu itu aja lah. Tolong rubah, hijrahlah dari yang tak pernah ijab kabul ke ijab kabul. Walaupun pendapat banyak B, C, D, D, E, F, G dan seterusnya, tapi pakailah cara tersebut agar keberkahan menyelimuti kehidupan yang tersisa. Boleh jadi besok Israel tiba, boleh jadi sepekan ke depan Israel datang. Maka sebelum dia datang, mari kita yang kedua, sari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bertaubat kita, pindah ke jalan yang betul, pindah ke jalan yang lurus. Itulah bentuk taubat kita. Jangan kita mulai kelestarikan yang salah nih. Pindahlah ke jalan yang benar. Mudah-mudahan pindahnya kita diridhoi Allah sehingga kehidupan kita berkah. Amin ya rabbal. Nah, kemudian Ibu, Bapak, pesan untuk anak. Bapak Ibu jangan egois. Paham maksud saya? Bapak Ibu jangan egois. Ketika Bapak Ibu pergi ke rumah Allah, jangan ditinggal anak. Bawa anak tuh, sekalipun masih kecil, lebih kecil dari ini. Tuh yang makan tangan kiri tadi, bawa dia ke masjid. Anak saya Pak, maaf ya saya cerita sedikit. Anak saya umur 3 tahun baru mulai pandai saya bawa tuh. Apa yang dia buat? Allahu Akbar, ambu imam ikomik diginikannya, halo. Coba bayangkan, itu di depan mihrab. Alah tak lama begitu, karena anak seperti itu saya tak pula merasa bosan. Saya bawa terus, apapun konsekuensinya. Akhirnya saya tidak mau jadi imam. Di belakang, selalu di belakang. Apa yang terjadi? Beol di atas karpetnya. Allahu Akbar, terpaksalah ambuku tarik karpet itu tadi. Untung karpet itu tak ada yang sholat di situ kecuali ambu surang sama anak. Ambu tarik. Gara-gara itu saya tak sholat asar berjamaah.
rela saya. Kenapa? Karena saya tidak rela anak saya besar tak ke masjid. Ibu punya anak perempuan, jangan biarkan ibu berjilbab, anak ibu tak itu maksudnya. Jangan egois. Bila ibu berjilbab, jilbabi anak ibu. Saya pernah dipesani oleh datuk saya, lewe reti nongko pora. Le, kamu tahu nangka ndak? Tahu. Delok nongko neng arep omahku, lihat nangka depan rumah tuh. Kalau nak baik, bungkus dia. Brosongan kata orang Jawa. Bungkus dia. Kalau dibungkus, nanti sampai tua masak tak akan ada ulat di dalam tuh. Tak busuk dia. Cobalah perhatikan. Iya, saya perhatikan betul. Dibrosong, nangka aja digitukan, tak busuk. Kalau budak-budak nih dibungkus, pasti tak busuk. Tak ada yang hinggap. Kalau inyo hinggap, kok bahaya nih. Ini yang menjadi problem besar kita, Bapak Ibu. Itu maksud saya, jangan ego. Ingat, ku anfusakum wa ahlikum. Itu yang bisa kami ketengahkan. Kita tutup dengan doa. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Li hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibad da'wat wa innaka qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah. Allahumma ja'alna waj'al abna'ana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana tawakkalna wa ilaika annabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami ketengahkan. Kalaulah ada apa jarum ailah lupa pula pepatah tuh, jangan disimpan di dalam poti. Kalau ada kata kalimat atau apapun ya yang tak berkenan di dalam hati, mohon kiranya Ibu sudi memberi maaf ambo. Mau Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pesan ambo tadi jangan lupa yo. Itu aja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.